Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Industri Indonesia DPP Ardin, Dr. John N. Palinggi mengapresiasi kinerja KPK menangkap para koruptor belakangan ini yang melibatkan para menteri. Terakhir, KPK mencokok Menteri Sosial Juliari Batubara atas dugaan korupsi bantuan sosial Bansos untuk masyarakat akibat wabah pandemi COVID. Sebagai Ketum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Industri Indonesia, John Palinggi merasa tak asing lagi berkaitan dengan persoalan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan baik di instansi pemerintah, BUMN, dan bank-bank di Indonesia. John Palinggi menegaskan tertangkapnya Juliari Batubara dengan bukti operasi tangkap tangan KPK yang diduga berupa bukti suap sebesar Rp14,5 miliar itu barulah bukti permulaan. Menurut John, seharusnya KPK melangkah lebih jauh untuk memeriksa di dalam Kementerian Sosial. Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Industri Indonesia DPP Ardin, Dr. John N. Palinggi hafal betul, bahwa korupsi terbesar keuangan negara itu adalah aparatur sipil negara ini, khususnya yang berada pada posisi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Mengapa? Karena pengadaan barang dan jasa pemerintah itu tidak pernah ditender dan tidak pernah terbuka. Semua tertutup. Bahkan, menurut John Palinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP lebih baik dibubarkan saja sebab tidak berfungsi. Terkait kasus dugaan korupsi Bansos di Kemensos, John Palinggi mengusulkan kepada KPK agar bertindak lebih dalam. Langkah-langkah dan tindakan KPK dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi terkait dengan penangkapan sejumlah menteri, khususnya aparatur yang berada di Kementerian Sosial, itu sebagai warga negara saya salut dan menghargai. Yang kedua, saya sangat hafal dan sangat dalam pengetahuan saya mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah BUMN dan Bank Indonesia di Indonesia ini. Penangkapan ini dipertontonkan 12,5 miliar, ada bukti-bukti suap menyuap seperti itu. Saya kalau boleh sarankan kepada KPK, itu adalah bukti permulaan saja. Yang inti dari bantuan sosial ini adalah terkait dengan bantuan terhadap masyarakat, warga negara yang susah. Maka itu hanya langkah awal. Seharusnya KPK melangkah lebih jauh untuk memeriksa di dalam Kementerian Sosial paket 6 triliun itu, kurang lebih 6 triliun itu, sebetulnya per paket terhadap diserahkan kepada warga masyarakat yang kurang mampu itu berapa per paketnya? Ada informasi yang saya dapatkan bahwa per paket itu 300.000. Tapi ada juga informasi yang langsung ke saya bahwa orang pelaksana itu hanya disuruh supaya mengisi 190.000. Pertanyaannya timbul, 110 kemana? Katanya itu akan diatur oleh orang tertentu, orang kuat. Jadi saya sebagai Ketua Asosiasi Pengadaan Barang, saya hafal benar bahwa korupsi terbesar dan kerusakan uang negara itu terbesar, dan tempat orang berfoya-foya aparatur sipil negara ini berada di pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Karena apa? Tidak pernah ditender, tidak pernah terbuka, tidak pernah, semua ini tertutup. Bahkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan instansi pemerintah, saya cenderung untuk dibubarkan karena tidak berfungsi. Jadi, jangan biarkan sampai uang itu digerogoti orang dan tidak sampai kepada rakyat yang memerlukannya. Saya usul kepada KPK supaya bertindak lebih dalam. Caranya adalah minta kepada Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal, sebetulnya per paket itu berapa nilainya? Dan barang-barang yang ada di dalam paket itu apa saja? Sehingga cross-check ke toko berapa harganya. Kalau kurang, artinya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, hanya 190 dari 300, maka dalami lebih dalam lagi, yang 110 kemana aja. Itulah yang dikatakan
korupsi yang bisa berbicara di depan umum, Bapak Ketua KPK, oh bisa dihukum mati. Jadi jangan terlalu cepat bahwa ini bisa dihukum mati, jangan. Teliti lebih dalam, karena esensi dari ini adalah bantuan kepada warga negara. Bukan soal suap menyuap seperti itu. Itu juga korupsi, tapi bukan esensinya di sana. Namanya mengurangi hak warga negara yang susah. Itu yang saya inginkan. Teliti, apakah di tender? Kemudian siapa pelaksananya? Dan siapa yang nyuruh? Di balik Kementerian Sosial itu pasti ada orang lain yang sangat berpengaruh. Ke depan untuk, memang kalau di pemerintahan seperti itu Pak ya? Penunjukan ya kalau di pemerintahan? Sebetulnya penunjukan kan ada batasnya. Tapi ini sekarang aturan dibuat sedemikian rupa sehingga katanya online lah, ini apa segala macam, melalui apa tender apa, melalui IT, semua sebetulnya dikarang sedemikian rupa supaya masing-masing instansi dapat mengadakan barang dengan maunya sendiri aja dan tidak ada lagi kontrol. Itu di semua pemerintahan ya? Seluruh, ya? termasuk BUMN. Dan kalau ada misalnya yang mau bertanya pada saya, mari kita ketemu. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang. Jadi sebaiknya seperti apa nih Pak untuk proses? Ya harus diperbaiki. Sistem pengadaan barang dan aturan serta sanksinya itu harus dijelaskan. Jangan sekarang seolah-olah kalau orang kedapatan korupsi pengadaan barang, itu kembalikan uang negara dan dia bebas dari hukuman. Jangan seperti itu. 82,4% pernah dinyatakan Ketua KPK bahwa kerjaan KPK itu adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. 82,4%. Dan ada kecenderungan setiap orang korupsi dapat misalnya korupsinya itu sama bentuknya, sama jenisnya, tapi beda hukumannya. Hukum pun dipermainkan karena uang ada. Kita tidak akan pernah dapatkan sesuatu yang bernilai tinggi dan juga memajukan bangsa kalau kita begini terus. Hak-hak rakyat mestinya sampai kepada mereka. Tidak sampai karena sikap kita yang sangat tidak beretika. Kerjanya hanya mencuri saja, korupsi saja, dan tidak punya rasa malu. Kita orang beragama, tapi kelakuan kita seperti lebih busuk dari orang yang tidak beragama. Harapan Bapak dengan khususnya untuk pengadaan barang jasa ke depan seperti apa nih Pak? Pengadaan barang dan jasa ini adalah aspek strategis karena membantu pemerintah untuk pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan. Membantu pemerintahan dalam rangka mewujudkan kinerja maupun dan lainnya terkait dengan perkembangan-perkembangan daripada rencana pembangunan itu sendiri. Jadi instrumen bagi pemerintah untuk mencapai tujuan. Jadi itu harus dibenahi, aturannya itu harus dibenahi. Periksa itu aturan, kelemahannya mana. Yang pertama harus transparan, ya, harus ditender, sehingga tahu mana perusahaan yang mampu dan tidak. Banyak perusahaan yang mengikat perjanjian pengadaan barang dengan instansi pemerintah, tentu kantornya tidak ada. Ada kantor di Singapura, tentu setelah saya cek, itu tidak benar semua. Ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul proper yang perusahaannya harus punya bank garansi ya, yang menjelaskan bahwa perusahaannya akan menangani bonafide seperti ini. Jangan dikasih LSM orang pinggiran yang kebetulan kenal, yang kebetulan kenal dan ada bawa keluarga yang juga bisa diatur berapa potongannya, 15% kah 20%. Bukan itu tujuan pengadaan barang, itu supaya sampai membantu pemerintah mewujudkan rencana pembangunan dia. Itu instrumen bagi pemerintah termasuk BUMN dan Bank Indonesia. Ya, baru satu yang suka mengumumkannya itu Kementerian ESDM mengumumkan apa yang mau dilakukan. Baru satu saya lihat. Ya. Jadi perubahan regulasi, aturan-aturan pengadaan barang itu mendesak untuk dilakukan. Mendesak. Sangat mendesak. Karena pengadaan barang ini lebih memperkaya orang yang sudah kaya dan ratusan triliun pengadaan barang tidak dinikmati pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Tidak ada. Hanya orang-orang itu saja.
bahkan tidak kompeten pun asal kenal maka langsung ditunjuk seperti itu. Saya siap untuk membantu KPK dalam hal terkait investigasi hal-hal yang dianggap tidak mampu dijangkau.